Melanjutkan kisah sebelumnya, di mana Gajah Mada memberikan perintah kepada Aji Pradabasu serta Lembang Laut untuk melakukan pembalasan atas pembuatan Rakuti terhadap kediaman Demang Mojo Agung, serta membawa rekan-rekannya untuk pergi ke Angawiyat tanpa harus memberitahukan tujuan mereka kepada yang lain, dikarenakan sosok Telik Sandi Rakuti yang masih belum dapat diungkapkan. Setelah bergerilya membantai satu demi satu pasukan Rakuti, nampak oleh mereka Rakuti bersama dengan Rayuyu, yang sedang beristirahat. Terlihat Rakuti dan pasukannya yang kelelahan karena harus kembali ke Trowulan dengan berjalan kaki. Karena sebelumnya seluruh kuda mereka berhasil dibuat lari tanpa adanya penunggang oleh pasukan Bayangkara. Melihat hal itu Lembang Laut membuat suatu rencana. Melihat Rakuti yang memilih jalur tepi sungai, maka Lembang Laut dan Aji Pradabasu serta yang lain menyiapkan jebakan di suatu tempat yang diyakini akan menjadi lintasan Rakuti dan prajuritnya. Setelah malam tiba, dikala Rakuti dan prajuritnya dalam perjalanan dan mendekati titik di mana telah disiapkan jebakan oleh pasukan Bayangkara, perjalanan mereka diselimuti oleh iringan Bayangkara yang selalu mengawasi mereka. Rakuti dan Rayuyu yang merasa diawasi serta diikuti mulai meningkatkan kewaspadaannya. Para prajurit Bayangkara yang bergerak bagai hantu. Tiba-tiba terdengar suara burung gagak yang seakan saling bersautan. Rakuti dan prajuritnya makin menyiagakan diri. Para prajurit Rakuti yang saling berhimpitan serta mengawal Rakuti, dengan seksama melihat sekitar mereka sembari terus berjalan. Sebelum akhirnya anak panah yang tidak diketahui dari mana arahnya menyambar prajurit Rakuti satu demi satu. Di saat seperti itu, kepanikan membuat prajurit Rakuti hampir membuat formasi mereka rusak. Rakuti yang melihat hal itu, berteriak menantang para Bayangkara yang bersembunyi untuk beradu dada alias berhadapan secara langsung sebagaimana ksatria bertarung, bukan sembunyi-sembunyi bagaikan pengecut. Namun hal itu tidak diperdulikan oleh Bayangkara. Mereka terus meneror pasukan yang lebih besar itu dengan suara gagak yang membuat prajurit Rakuti tertekan serta dilanjutkan dengan lesatan anak panah. Meskipun jumlah mereka yang sedikit namun dengan kedisiplinan serta kepemimpinan orang yang berkompeten membuat mereka ditakuti oleh lawannya. Sementara itu, prajurit Rakuti yang memiliki jumlah lebih banyak namun dengan tidak adanya kecakapan dalam memimpin, di mana Rakuti dan Winesuha yang lain hanya sekedar menuruti nafsu mereka, tanpa memperhatikan kondisi prajurit serta moral para prajuritnya, membuat mereka mudah untuk dikalahkan berulang kali oleh pasukan Bayangkara. Rakuti terus saja berteriak memaki perbuatan Bayangkara yang dianggap pengecut itu, guna memancing mereka agar keluar dari persembunyian. Benar-benar merupakan malam yang mendebarkan bagi Rakuti, karena bisa jadi panah yang dilepaskan menyambar dirinya tanpa diketahui. Tiba-tiba sesaat keadaan menjadi sunyi, Rakuti dan prajuritnya makin dalam kebingungan di malam itu. Lalu terdengar suara tebasan dibantu lesatan anak panah pasukan Bayangkara yang mengenai pasukan Rakuti. Pasukan Rakuti yang rapat itu tiba-tiba menjadi pecah, akibat tebasan yang menyambar mereka. Gemuruh pertempuran pun meletus, saling tebas pedang dan hunus trisula. Rakuti yang mengira Bayangkara telah berada di tengah mereka dengan panik bersiap dengan pedangnya yang telah terhunus keluar meninggalkan sarungnya. Hampir dirinya terkena sabetan pedang yang diarahkan kepadanya jika tidak dihalau oleh Rayuyu. Musuh yang samar-samar tersebut kembali guna menyerang Rakuti, sambil berkata betapa bodohnya Rakuti karena membiarkan Jayanegara dan Gajah Mada lolos. Rakuti yang mengenali suara anggota Bayangkara yang coba menyerangnya itu paham, bahwa itu adalah Telik Sandinya, yang sengaja menyerang Rakuti dengan terlihat bersungguh-sungguh guna tidak dicurigai oleh Bayangkara yang lain. Namun bukan sekedar menyerang, dalam hal itu Telik Sandi itu juga memberikan informasi kepada Rakuti. Rakuti yang balas menyerang juga bertanya bagaimana bisa Jayanegara lolos dari ladang jagung yang jelas-jelas telah dikepungnya. Pasukan Bayangkara itu balik menyerang dan berkata, bahwa Jayanegara dan Gajah Mada telah diinjak-injak oleh Rakuti dan pasukannya saat membenamkan diri di lumpur ladang jagung tersebut, hanya saja karena ketidakmampuan Rakuti membuat Jayanegara akhirnya lolos. Dengan berteriak karena kesal telah dipermainan oleh Gajah Mada, Rakuti balik menyerang Bayangkara yang merupakan Telik Sandinya.
Lantas Rakuti bertanya di mana Gajah Mada dan Jaya Negara sekarang. Sang Telik Sandi itu berkata, bahwa saat ini Gajah Mada sendiri yang telah mengawal sang raja menuju tempat yang saat ini hanya diketahui oleh Lembang Laut dan Aji Pradabasu. Setelah itu pasukan Bayangkara itu pergi bagai ditelan kegelapan. Sementara pasukan Rakuti masih terlihat bertempur dalam gelapnya malam. Mengetahui keganjilan tersebut, Rakuti berteriak ke segenap pasukan untuk berhenti bertarung. Lantas mereka tersadar, hanya karena sedikit tekanan dari Bayangkara yang tidak jelas wujudnya, mereka telah saling serang sesama kawan. Benar-benar kacau kondisi pasukan Rakuti, bahkan mayat-mayat yang bergelempangan merupakan prajurit Rakuti yang saling tebas dengan kawannya sendiri. Melihat hal itu membuat Rakuti bergetar. Mengetahui pasukannya kini tinggal separuh akibat ulah pasukan Bayangkara. Betapa Bayangkara yang luar biasa yang masuk ke tengah formasi dalam gelapnya malam membuat kegaduhan di tubuh sendiri. Jika bukan karena banyaknya jumlah pasukan Rakuti malam ini, sudah pasti para Bayangkara itu telah mampu memenggal kepalanya. Tanpa iba Rakuti meninggalkan pasukannya yang tewas maupun terluka. Sementara itu di kubu Bayangkara, nampak Aji Pradabasu memangkuri sang Panjer yang sekarat. Ternyata penyerangan tadi telah memakan korban dari pihak Bayangkara juga. Terlihat juga Lembang Laut serta Singaprapen mencoba menolong Risang Panjer, serta menghentikan pendarahan yang terus mengucur dari sayatan di balik tubuhnya. Namun Aji Pradabasu yang mengetahui bahwa tidak ada banyak hal yang mampu dilakukan. Dirinya hanya mendengar Risang Panjer di saat-saat terakhir. Dirinya berpesan untuk terus berjuang mengembalikan kekuasaan Jaya Negara, jangan biarkan pengorbanannya menjadi sia-sia. Serta Risang Panjer berpesan sembari tersenyum agar menyampaikan permintaan maafnya kepada Gajah Mada karena harus mendahului Gajah Mada dan yang lain untuk merasakan keindahan nirvana. Hal itu seolah kematian adalah hal yang indah serta terhormat bagi anggota Bayangkara yang gugur dalam bertugas. Setelah terhembus nafas terakhirnya, Aji Pradabasu memerintahkan agar mayat Risang Panjer dibersihkan dan segera menyiapkan tumpukan api, guna membakar jasadnya sesuai kepercayaan Risang Panjer. Dalam kebulan api yang melahap jasad Risang Panjer, mereka semua nampak terpukul akan kepergian sahabat yang sudah dianggapnya sebagai saudara. Setelah upacara pemakaman tersebut, Aji Pradabasu menghimpit Lembang Laut guna berbicara berdua. Nampaknya Aji Pradabasu menyadari sesuatu kejanggalan dalam tewasnya Risang Panjer. Terlihat luka yang diterima Risang Panjer berada dari punggungnya, yang artinya dirinya ditebas dari belakang tanpa mengetahui lawannya. Mengingat yang masuk ke dalam tengah barisan Rakuti adalah Risang Panjer, Mahesa, Singaprapen, dan Gajah Enggon yang kesemuanya merupakan anggota Bayangkara yang lihai dalam pertempuran jarak dekat. Sementara Aji Pradabasu dan Lembang Laut dan yang lain sebagai pasukan pendukung yang melepaskan anak panah dari kejauhan. Apakah mungkin salah satu dari 3 orang tersebut yang melakukannya, atau mungkin lebih? Sungguh merepotkan selama pasukan Telik Sandi Rakuti di tubuh Bayangkara belum ditemukan, maka setiap tindakan harus lebih diperhatikan dan dipertimbangkan.